Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Marlina, saya dari kelompok 1. Dan rekan-rekan saya yang pertama ada Priska Yuandira, Andiani Utami, Merli Astriana, Nur Aziza, Bimon Boy Sorongan, dan Ogi Saputra. Di sini kami bertuju akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium fisika untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA terpadu. Baiklah, langsung saja pada penjelasan alat-alat laboratorium yang akan dijelaskan pertama oleh Priska Yuandira. Kepada Priska Yuandira, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Saya Priska Yuandira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium fisika. Yang pertama, hidrometer. Hidrometer adalah alat uji laboratorium fisika yang digunakan untuk mengukur dan menguji berat jenis atau kepadatan relatif dari zat cair. Hidrometer terdiri dari dua bagian. Yang pertama, gelas kaca sebagai wadah untuk menampung zat cair. Yang kedua yaitu pelampung yang ada di dalam gelas kaca. Alat yang kedua yaitu termometer. Termometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur pada perubahan suhu, serta bisa digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, yaitu thermo yang artinya panas dan meter artinya untuk mengukur. Alat yang ketiga yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler adalah bejana yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas. Sedangkan di dalam ilmu fisika, kapilaritas bisa diartikan sebagai gejala naiknya zat cair yang melalui celah sempit atau disebut sebagai pipa kapiler. Yang keempat, barometer aneroid. Barometer aneroid adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara luar dan umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan terjadi badai. Alat yang kelima yaitu barometer air raksa. Barometer air raksa digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan air laut. Barometer air raksa bisa juga digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Yang alat keenam, manometer air raksa terbuka. Manometer air raksa terbuka digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan tertutup. Pada umumnya, manometer terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yang dijelaskan tadi yaitu manometer air raksa terbuka. Yang kedua, manometer air raksa tertutup. Yang ketiga, manometer terbalik. Yang keempat, mikromanometer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai alat-alat laboratorium fisika. Baiklah, terima kasih kepada Priska Yuandira yang sudah menjelaskan alat-alat laboratorium fisika. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan alat-alat laboratorium. Nama saya Ibnu Marlina, NIM 1911 260038. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada penjelasan alat-alat laboratorium fisika. Baiklah, langsung saja pada alat-alat laboratorium fisika. Yang pertama ini ada neraca Ahos. Nah, neraca Ahos ini adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Nah, jadi prinsip kerja dari neraca ini hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Nah, pada gambar sudah ada jenis-jenis neraca Ahos. Yang pertama neraca Ahos digital, neraca Ahos 2 lengan, neraca Ahos 3 lengan, dan neraca Ahos 4 lengan. Nah, selanjutnya ini ada dinamometer. Dinamometer ini adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengukur torsi dan kecepatan putaran. Nah, dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin, biasanya itu motor atau penggerak berputar lainnya. Nah, dinamometer ini juga dapat digunakan untuk menentukan tenaga dan torsi yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu mesin. Nah, ini juga termasuk dari alat dinamometer. Memang berbeda tapi sama. Nah, selanjutnya alat fisika yang ke-9 ini ada sonometer. Nah, sonometer ini adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik
dan tegangan panjang dan massa persatuan panjang dari dawai tersebut. Hubungannya ini biasanya disebut dengan hukum Mersenne. Nah, selanjutnya ini ada garpu tala. Nah, garpu tala adalah alat yang berbentuk seperti garpu bergigi 2 atau berbentuk huruf Y. Nah, bersonansi pada frekuensi tertentu bila dihentikan pada suatu benda. Nah, garpu tala hanya akan bergetar pada suatu frekuensi, misalnya pada nada A, dengan frekuensi 440 Hz. Nah, selanjutnya ini ada termoskop. Nah, termoskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor atau energi pancaran kalor. Nah, sebuah termoskop terdiri atas dua bola kaca hitam dan putih yang dihubungkan dengan pipa U. Pipa U ini berisi alkohol. Nah, ini juga merupakan gambar dari termoskop. Nah, selanjutnya ini ada gelas ukur. Nah, ini juga merupakan gelas ukur. Gelas ukur ini adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Nah, biasanya alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang alat-alat laboratorium fisika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Andriani Utami akan melanjutkan penjelasan mengenai pengenalan alat-alat laboratorium fisika. Selanjutnya ada gelas bercampuran. Seperti pada gambar, gelas bercampuran ini digunakan untuk mengukur volume suatu benda tak beraturan. Ada juga voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Seperti pada gambar, voltmeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis analog dan ada juga jenis digital. Berikutnya ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus. Apometer. Apometer ini digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Berikutnya ada reostat. Reostat digunakan untuk mengetahui besar hambatan. Reostat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu reostat rotori, reostat slit, dan reostat trimmer. Dan ada juga yang namanya statif, digunakan untuk membantu alat bantu untuk peragaan eksperimen. Perkenalkan, nama saya Mirli Astriana, Prodi IPA kelas 3B, NIM 1911260041. Saya berasal dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai alat praktikum fisika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu mengenai jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Terdiri dari 2 bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Selanjutnya yaitu micrometer screw. Micrometer screw adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10-5 meter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan untuk benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak
tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil, bukan skala mikrob yang berarti 10 sampai 6. Selanjutnya yaitu waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata balik, pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada banyak jenis alat waterpass yang digunakan dalam pertukangan, tapi jenis yang paling sering dipergunakan adalah waterpass panjang 120 cm yang terbuat dari bahan kayu dengan tepi kuningan, di mana alat ini terdapat 2 buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca, di mana di dalamnya terdapat gelembung cairan. Dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang. Selanjutnya yaitu slinky. Slinky adalah mainan pegas helix prakompresi yang ditemukan oleh Richard James pada awal 1940-an. Ia dapat melakukan sejumlah trik, termasuk melakukan perjalanan menuruni anak tangga ujung ke ujung saat ia merenggang dan membentuk kembali dirinya dengan bantuan gravitasi dan momentumnya sendiri, atau tampak melayang untuk jangka waktu tertentu setelah ia bergerak. Telah dijatuhkan, ciri-ciri menarik ini telah berkontribusi pada kesuksesannya sebagai mainan di negara asalnya di Amerika Serikat, menghasilkan banyak mainan populer dengan komponen licin di berbagai negara. Selanjutnya yaitu lab meter dasar atau basic meter. Alat lab meter dasar atau basic meter adalah alat ukur listrik selain dari multimeter. Alat ukur besaran listrik yang dapat digunakan sebagai alat yang ukur tegangan listrik maupun kuat arus listrik. Dilengkapi dengan tutup geser untuk mengubah fungsi sebagai amperemeter atau voltmeter. Pada posisi A (DC), alat berfungsi sebagai amperemeter dengan batas 100 mikro A, 100 meter MA, 1A, dan 5 ampere. Materi 24. Tabung konversi gas. Tabung konversi gas digunakan untuk mengetahui adanya aliran kalor pada zat gas. 25. Akumulator atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. 26. Kalorimeter, alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. 27. Generator listrik, digunakan untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. 28. Inklinometer, bagian kompas geologi berupa alat ukur untuk mengukur kemiringan suatu bidang, dapat digunakan untuk keperluan sipil, seperti mengukur jalan, keperluan arsitektur, seperti mengukur kemiringan suatu bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimon Boy Sorongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang katrol. Katrol digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban. Lensa sering disebut kenta, adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyabarkan cahaya. Biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dibentuk. Alat sejenis digunakan dengan jenis lain dari radiasi elektromagnetik. Look meter untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat atau ruangan. Mistar
Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Multimeter atau multitester, alat pengukur listrik yang sering dikenal sebagai pole off meter, yang dapat digunakan tegangan voltmeter, hambatan, ohmmeter maupun arus ampere. Timbangan, alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda, timbangan atau neraca. Dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan jenis dan juga elektromagnetik digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra. Saya akan melanjutkan penyampaian dari saudara Bimon Boy Sorongan. 34. Osilator. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarnya bisa berubah gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga, atau gelombang gigi gergaji. 35. Osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. 36. Planetarium. Planetarium adalah alat gedung teater untuk memperagakan situasi susunan bintang dan benda-benda langit. 37. Prisma. Prisma atau optik, alat untuk mengurangi cahaya. Prisma geometrik, sebuah bangunan dalam geometri. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.